wabarakatuh. Nama saya Nurul Izal Asbara, PAI Rombel 2, semester 5, NIM 2231211067. Di sini saya bersama Sulfida, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Bagian pertama yaitu manajemen sumber daya manusia pendidikan. Di sini manajemen sumber daya manusia atau SDM pendidikan adalah bidang yang berfokus pada pengelolaan dan pembangunan staf akademik dan non-akademik di lembaga pendidikan. Ini mencakup aspek perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, dan penilaian kinerja untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh menunjang kualitas pendidikan. Dan di bagian kedua, ada tujuan dan ruang lingkup MSDM pendidikan. Satu, tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM pendidikan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan. Dan kedua, ruang lingkup. Perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pengembangan kompetensi, sistem kompensasi dan manajemen kinerja, serta pembinaan dan pengembangan karir staf pendidikan. Dan di bagian ketiga, yaitu perencanaan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Memetakan kebutuhan SDM berdasarkan proyeksi jumlah siswa, rasio guru siswa, dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan strategis, menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memenuhi kebutuhan SDM termasuk rencana rekrutmen, pengembangan, dan suksesi. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi, melakukan pengawasan berkala dan mengevaluasi efektivitas perencanaan SDM untuk perbaikan di masa mendatang. Bagian keempat yaitu rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama, rekrutmen, proses mencari dan menarik calon tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, baik melalui sumber internal maupun eksternal. Yang kedua, seleksi, proses mengevaluasi dan memilih kandidat terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kompetensi, pengalaman, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Yang ketiga, penetapan, yaitu menempatkan tenaga terpilih pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan lembaga pendidikan. Dan bagian yang kelima, yaitu pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Pelatih dan pengembangan program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap staf pendidikan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif. Yang kedua, manajemen talenta, upaya mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu berbakat untuk menduduki posisi kunci di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, pengembangan karir, proses membantu staf pendidikan merencanakan dan mengelola karir mereka, termasuk peningkatan kualifikasi, rotasi, atau promosi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfida Sudarminde Gaya dengan NIM 2231211063. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem kompensasi dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu gaji atau imbalan finansial yang diterima oleh staf pendidikan sebagai kompensasi atau kontribusi mereka. Yang kedua yaitu tunjangan atau fasilitas tambahan seperti asuransi kesehatan, dana pensiun, dan cuti yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan staf. Yang ketiga yaitu pengembangan atau investasi dalam pelatihan dan mengembangkan kompensasi staf untuk meningkatkan kinerja dan karir mereka. Yang keempat yaitu penghargaan atau bentuk apresiasi atas prestasi dan kontribusi staf dalam bentuk bonus, promosi, atau bentuk lainnya. Nah, adapun penilaian kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan, yaitu yang pertama, penetapan tujuan atau menentukan tujuan dan indikator kinerja yang jelas berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing staf. Yang kedua, yaitu pengumpulan data atau mengumpulkan data kinerja melalui pengamatan, umpan balik, dan dokumen yang akurat. Yang ketiga, yaitu umpan balik atau memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong perbaikan dan pengembangan kinerja staf.
Dan yang keempat yaitu tidak lanjut, yaitu menetapkan rencana pengembangan untuk meningkatkan kinerja staf masa depan. Adapun pembinaan dan pengembangan karir. Yang pertama, bimbingan dan mentoring atau pemberian arahan, dukungan, dan umpan balik dari atasan atau rekan senior untuk membantu staf pendidikan mengembangkan kompetensi dan karir mereka. Yang kedua, program rotasi atau memindahkan staf komposisi atau tugas yang berbeda untuk memberikan pengalaman dan wawasan baru, serta meningkatkan fleksibilitas dan keahlian mereka. Yang ketiga, yaitu perencanaan suksesi atau mengidentifikasi dan mengembangkan staf potensial untuk mengisi posisi kunci di masa dan mengembangkan staf potensial untuk mengisi posisi kunci di masa depan dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan kompetensi organisasi. Nah, adapun hubungan industri di lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, regulasi ketenaga kerja atau memahami dan memenuhi undang-undang dan peraturan terkait hak dan kewajiban staf pendidikan. Yang kedua, hubungan dengan serikat pekerja atau menjalin komunikasi dan kerjasama yang produktif dengan serikat pekerja staf pendidikan. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan perselisihan atau mengembangkan mekanisme yang adil dan efektif untuk menangani keluhan dan perselisihan yang mungkin timbul. Selanjutnya, tantangan dan strategi MSDM pendidikan di era disrupsi. Yang pertama, kemajuan teknologi atau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas proses MSDM seperti rekrutmen, pengembangan, dan manajemen kinerja. Yang kedua, perubahan kompetensi atau mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi baru yang dibutuhkan staf pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan industri. Dan yang ketiga, yaitu budaya organisasi atau membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi staf pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan transformatif atau mengembangkan kepemimpinan perubahan dan mendorong pengembangan staf secara berkelanjutan. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Selebihnya